Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du. Ikhwani fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore kali ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang mulia ini insyaallah. Shalawat ma'assalam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah di jalan beliau hingga yaumul akhir. Wanifidin, kita awali majelis kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan juga mentadaburi hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas satu kitab, ya kitab tauhid. Kita terakhir membahas tentang akhlak salaf, ya. Di kesempatan kali ini kita ingin kajian selanjutnya karena di kitab tauhid itu yang jilid 3 sudah selesai, maka kita akan mengkaji satu kitab yang barangkali pernah kita sampaikan sebagian di awal-awalnya, yaitu kitab Syarh Salasatil Usul. Syarh Salasatil Usul. Apa itu? Syarah atau penjelasan dari kitab 3 landasan pokok, ya, 3 landasan pokok di dalam agama Islam yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala. Kitab ini kitab yang bagus di dalam masalah akidah, ya, di mana penjelasan kitab ini menjelaskan tentang masalah pokok yang harus diketahui oleh setiap muslim, ya, oleh setiap muslim sebagai satu bekal kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kita semuanya meyakini bahwa kehidupan di dunia ini tidak selamanya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, ya. Dan umur umat
terakhir ini, umur umat Nabi Muhammad itu pendek dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu. Ya, kalau umur umat-umat terdahulu itu panjang-panjang. Ada yang sampai 1000 tahun, ada yang ratusan tahun. Sementara kita hidup di zamannya Nabi Muhammad, menjadi umatnya Nabi Muhammad, itu umur umat beliau ini hanya kisaran berapa? 60 sampai 70. Beliau Rasulullah SAW menyebutkan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallu man yajuzu dzalika. Bahwa a'maru ummati, umur umatku, kata beliau, ma baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Pendek sekali, 60 70, ya. Wa aqallu man yajuzu dzalika, dan sedikit sekali orang-orang yang lebih dari itu. Artinya lebih dari 70. Mungkin ada yang sekarang Allah berikan bonus. Nuwun sewu Pak Zarkasi, yuswanipun pinten? Alhamdulillah, barakallah. Nggih, bonusnya pun gangsal tahun. Umur yang barokah, umur yang paling baik, itu umur yang panjang, yang diisi dengan ketaatan. Tola umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang, amalnya baik. Itu yang kita harapkan. Tentunya setiap kita mengharapkan diberikan umur yang panjang, dan juga diberikan kemampuan untuk beramal, amal yang soleh. Ya, ya. Jadi dengan pendeknya jatah umur umat Nabi Muhammad ini mengharuskan kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu, ya, karena kesempatannya pendek, berbeda dengan orang-orang yang kesempatan amalnya luas panjang di umat-umat terdahulu. Kita ini pendek. Kalau kita tidak pandai memanage waktu, ya, tidak pandai memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan, maka kita akan rugi. Maka kita harus pandai-pandai menggunakan waktu seefektif mungkin, menghimpun bekal demi kehidupan yang selanjutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Ya. Maka di kitab salah satu usul ini adalah menerangkan tentang bekal kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah. Kita setelah alam dunia ini, kita akan berpindah alam. Jadi kita ini dulu pernah di satu alam namanya alam rahim. Semua kita dulu pernah dikandung oleh ibu, ya, semuanya di alam rahim. Kemudian kita keluar ke alam dunia ini. Kita di dunia ini tidak lama sebagaimana hadis tadi, dan akan berpindah lagi ke alam yang lain. Namanya alam apa? Alam barzah atau alam kubur. Itu relatif lama karena menunggu sampai kiamat. Dan kiamat kita tidak tahu kapan. Tapi kita sudah berada di akhir-akhir zaman. Tapi wallahu alam, kita nggak tahu, nggak ada yang tahu kepastian kiamat itu kapan. Ya, yang jelas di alam kubur itu lama. Ya. Maka kita sebagai kaum muslimin yang telah Allah berikan kepada kita ilmu, diantaranya kita meyakini bahwa nanti ketika kita di alam kubur, kita masuk ke dalam kubur, kita akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat kubur, namanya malaikat Mungkar Nakir.
Makanya harus kenalan dulu dengan malaikat Mungkar Nakir. Nanti kalau udah sana kenal kan akrab nih. Ada yang udah kenalan? Maka cara kenalannya kita bahas buku ini. Artinya kita menyiapkan ilmu. Ya. Ketika nanti ditanya oleh malaikat itu kita siap. Ya. Dan pertanyaannya itu mudah karena sudah dibocorkan. Beda dengan kalau ujian. Pertanyaannya masih disimpan rahasia negara, masih disegel. Ini pertanyaannya sekarang sudah diberitahu. Bentuk pertanyaannya apa, jawabannya apa juga sudah diberitahu. Ya, sepertinya mudah, nggih? Mudah kayaknya teorinya, tapi prakteknya yang sulit. Ya, karena butuh bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar kita di lisan, tapi butuh pengamalan, butuh praktek. Ya, maka harus dilandasi dengan ilmu. Ya, pertanyaan yang sudah kita ketahui bersama, pertanyaannya cuma ada beberapa riwayat di beberapa hadis menyebutkan ada 2 pertanyaan, ada yang 3 pertanyaan, ada yang 4 pertanyaan, ada yang 5 pertanyaan. Ya, macam-macam riwayat. Tapi yang masyhur itu pertanyaannya ada berapa? 3. Apa pertanyaannya? Man Rabbuka, artinya siapa Robmu? Kemudian yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang ketiga, apa? Yang sebelah sini apa? Loh, kok menang? Loh, cuma 3 kok, yang 1 lupa. Apa? Ma dinuka. Apa agamamu? Pertanyaannya mudah banget. Siapa Robmu? Jawabannya, Robku Allah. Robbi Allah. Mudah. Siapa nabimu? Nabiku Muhammad. Apa agamamu? Islam agamaku. Mudah banget. 1 detik dihafal langsung ngapal. Nih. Tapi tidak setiap orang kelak di alam kubur bisa mengucapkan kalimat itu. Kecuali mereka-mereka yang diberikan taufik oleh Allah bisa menjawab pertanyaan malaikat. Walaupun kita orang Indonesia, orang Jawa yang mungkin tidak bisa berbahasa Arab, padahal pertanyaan malaikat itu berbahasa Arab, kita akan bisa menjawabnya dengan bahasa Arab. Ya. Jadi ada beberapa riwayat yang ini sebagai satu muqaddimah saya sampaikan dulu sebelum kita nanti membahas tentang kitab Syarah Salasatil Usul. Saya ingin menyampaikan dulu bahwa ini bekal kita nanti ketika kita berada di alam kubur, supaya kita nanti lulus dari pertanyaan malaikat kubur, ya. Makanya kita juga harus membangun satu pondasi, meyakini bahwa kita nanti akan ada satu episode hidup di alam kubur. Ini kita harus yakin dulu. Kalau kita sudah yakin, maka kita kemudian berusaha untuk menyiapkan diri. Jadi tidak ada orang yang kemudian ketika mengerti satu kondisi bahwa dia nanti akan masuk kubur, kemudian dia tidak berusaha mencari bekal. Kalau sudah tahu bahwa di sana itu nanti keadaannya begini-begini, tapi dia kok malah justru tidak mencari bekal, berarti dia adalah orang-orang yang lalai. Ya, makanya ada beberapa riwayat yang akan saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab ini, di mana nanti kita akan membahas tentang ketiga hal tadi, ya, ketiga hal persiapan tadi tentang Rob, ya, kemudian tentang Rasul, kemudian tentang dinul Islam. Ya, ada beberapa riwayat yang menunjukkan tentang pertanyaan malaikat ketika dikubur. Ya, satu
riwayat ini diriwayatkan dari Abu Dawud, meriwayatkan dari Barra bin Azib. Ia mengatakan, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantar jenazah seorang Ansor. Ya. Ini ketika beliau ini mengantar jenazah seorang Ansor. Lalu sampailah kami di pekuburan. Ketika dikubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan kami pun duduk di sekitarnya. Seolah-olah di atas kepala kami hinggap seekor burung. Anteng banget. Duduknya itu anteng. Kaya-kaya dhuwure niku diencoki manuk. Nak diencoki manuk kira-kira ngeten-ngeten apa anteng? Anteng. Anteng ya. Samar nak mabur. Anteng, semuanya anteng. Diam semuanya. Sedangkan di tangan beliau, di tangan Rasulullah SAW terdapat kayu kecil untuk memukul-mukulkan di tanah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat supaya mereka berlindung dari azab kubur. Itu beliau ucapkan 2 atau 3 kali. Beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya dia mendengar suara terompah mereka dan ketika mereka berpaling. Saat dia ditanya, ya, orang yang dalam kubur itu ditanya, siapa Robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Beliau mengatakan kemudian 2 malaikat datang untuk mendudukkannya, lalu menanyakan kepadanya, siapakah Robmu? Ia menjawab, Robku Allah. Keduanya bertanya, apa agamamu? Ia menjawab, Islam agamaku. Kemudian keduanya bertanya, siapakah orang ini yang diutus di tengah-tengah kalian? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya bertanya kepadanya, apakah yang kamu ketahui? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah, lalu aku beriman dan membenarkannya. Nabi melanjutkan, kemudian penyeru dari langit berseru, hambaku benar. Maka tempatkanlah dia di tempat tidur dari jannah. Pakaikanlah dia dengan pakaian dari jannah. Dan bukakanlah untuknya pintu menuju jannah. Beliau melanjutkan, maka datanglah kepadanya aroma keharuman dari surga. Beliau melanjutkan, lalu diluaskanlah untuknya seluas pandangan matanya. Ini satu gambaran yang disampaikan oleh sahabat, ya, mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika berada di kuburan setelah mengubur seorang Ansor. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa ini adalah jenazahnya seorang muslim. Ya. Jenazahnya seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, maka ketika malaikat kubur memberikan pertanyaan, dia akan bisa menjawab. Ya, dan setelah bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur itu, maka kemudian Allah akan memberikan kepadanya sebagai satu balasan terhadap amal-amal yang telah dia kerjakan itu dengan bau yang harum. Ya, tempatnya itu berbau harum. Kemudian dibukakan kepadanya pintu
jannah, pintu surga, dibukakan pintu surga. Sehingga bisa melihat kondisi apa yang ada di dalam jannah. Ya. Kemudian diluaskan kuburnya. Jadi kubur itu luas atau sempit? Luas. Ada yang pernah masuk liang lahat? Kalau pernah Berapa meter kali berapa meter? 5 meter. Nggih, lebare paling 1 meter nggih. Panjangnya paling 2 meter nggih. 2 kali 1. Panjangnya segini. Nggih, 2 kali 1. Lebarnya cuma segini, panjangnya 2 meter. Sempit sekali. Ya. Tetapi jangan dibayangkan alam kubur itu dengan alam dunia. Ya. Alam kubur itu alam yang lain, bukan alam dunia sebagaimana kita. Maka kita tidak bisa membayangkan dengan kondisi di dunia. Nah, aneng kuburan kok diduduk kayak gitu terus lenggok piye wong sempit ya. Kita jangan kemudian itu alamnya sudah beda, nggih. Tadi kan ada kan kemudian malaikat mendudukkannya, gitu. Kira-kira nak secara logika nak pun ngoten nika ditutup kayu, saged mboten? Duduk bisa enggak mayat itu? Enggak bisa nggih. Enggak bisa. Bisa ngelihat. Tapi itu alamnya lain, sudah lain. Ya, alamnya sudah lain. Makanya kemudian kita harus mengimani itu. Kemudian juga Allah memberikan bonus bagi orang-orang yang beriman itu, kemudian dilapangkan kuburnya sepanjang sejauh pandangan mata. Jadi luas sekali. Ya, bisa merasakan keluasan di alam kubur. Itulah yang akan diterima orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau orang kafir, maka akan merasakan kebalikannya. Sedangkan tentang kematian orang kafir, beliau bersabda, ini tentang lanjutan sabda beliau, rohnya dikembalikan ke dalam jasadnya dan 2 malaikat datang kepadanya lalu mendudukkannya. Lantas bertanya kepadanya, siapa Robmu? Dia menjawab, tidak tahu. Maka penyeru itu, hambaku berdusta, maka tempatkanlah ia pada tidur dari neraka. Pakaikanlah ia dengan pakaian dari neraka, dan bukakanlah untuknya pintu menuju neraka. Nabi melanjutkan, lalu datanglah kepadanya panasnya neraka dan racunnya. Beliau melanjutkan, kuburnya menghimpitnya, sehingga tulang rusuknya bersilangan. Ada tambahan dalam hadis dari Jarir, ia mengatakan, kemudian datang kepadanya malaikat yang bisu, lagi tuli, dengan membawa pukulan yang terbuat dari besi, yang seandainya dipukulkan kepada gunung, maka akan menjadi debu. Beliau bersabda, malaikat lalu memukulkannya dengannya dengan pukulan yang bisa didengar sejauh timur dan barat, kecuali manusia dan jin. Lantas ia menjadi debu, kemudian roh dikembalikan di dalamnya. Ini kondisi orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang kafir. Maka ya kita dengan banyak riwayat, nanti banyak sekali riwayat di sini disebutkan banyak sekali tentang riwayat yang menerangkan tentang kondisi-kondisi orang ketika di dalam kubur, ya, tergantung dengan amalnya ketika dia hidup di dunia. Ya, makanya perlu kita sekalian untuk mempersiapkan diri. Ya, perjalanan kita menuju Allah itu panjang. Kalau dalam bahasa Arab itu ada satu pepatah, man arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang tahu
jauhnya satu safar, satu perjalanan, maka dia akan bersiap-siap. Kita mau ke Jakarta itu, Pak Zarkasi ke Jakarta, pasti siap-siap tiket. Beli tiket berapa ratus ribu, gitu. Harus persiapkan itu uang. Nanti bayar bis sekian. Nanti untuk beli nasi dan lain sebagainya sekian. Itu sudah kita perhitungkan. Itu perjalanan kita ke Jakarta. Lebih jauh kita ke Mekah, pasti akan lebih banyak. Ya. Nah, ini perjalanan kita adalah perjalanan panjang ke akhirat. Tentu harus lebih banyak lagi yang harus kita siapkan. Makanya dengan kita bermajelis ini, kita ingin mempersiapkan diri dengan ilmu. Ya. Agar kelak perjalanan kita yang panjang ini kita akan bisa menempuh dengan selamat sampai di akhirnya. Ya. Maka butuh satu bekal ilmu. Di antaranya ilmu yang kita pelajari untuk menyiapkan diri di antara kitab ini adalah kitab Salasatil Usul ini, ya, yang dulu pernah saya sampaikan kilas di awal-awal. Ya. Sekarang kita ingin kaji, ya, semoga dengan kita mengkaji kita akan mendapatkan satu wawasan ilmu yang bisa kita amalkan, kemudian sebagai satu bekal nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu muqaddimah sebelum kita membahas kitab Syarah Salasatil Usul, yaitu penjelasan 3 landasan pokok. Ya, kita mulai, ini waktunya ya tinggal sedikit, di awal-awal aja lah mulai. Beliau memulai kitab ini dengan menulis Bismillah. Apa? Bismillah. Ya. Ini setiap kita hendaknya kalau memulai satu urusan yang baik, urusan kita apapun, kita mulai dengan baca Bismillah. Minimal Bismillah. Minim. Kalau komplit lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca aja, nanti kita pahami sedikit demi sedikit, pelan-pelan aja. Ibtada al-muallif rahimahullah kitabahu bil bismillah. Pengarang buku ini, ya, beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin memulai penulisannya bil bismillah, dengan kalimat bismillah. Iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla, yaitu mengikuti kitab Allah atau Al-Qur'an. Fa innahu mabdu'un bil basmalah. Sesungguhnya di dalam kitab Allah itu setiap suratnya itu dimulai dengan bismillah. Dengan buka mushaf Al-Qur'an itu setiap surat dimulai dengan, ada satu surat yang tidak dimulai dengan bismillah, surat apa? At-Taubah. Nah, itu ada sebagian yang mengatakan itu masih lanjutan dari surat Al-Anfal. Melanjut, ya. Jadi di surat At-Taubah memang tidak dimulai dengan basmalah, tapi di semua surat yang lain dimulai dengan bismillah. Maka beliau ketika memulai menulis buku ini, beliau memulai dengan kalimat bismillah sebagai satu bentuk mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengawali surat itu dengan bismillah. Wattiba'an li hadisin,
selain mengikuti Al-Quran, juga mengikuti hadis. Ya. Jadi beliau berusaha untuk ittiba kepada Quran dan ittiba kepada hadis. Apa yang disebutkan dalam hadis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Kullu amrin, setiap urusan, setiap perkara, dzibalin, yang baik, la yubda, tidak dimulai, tidak diawali, fihi, di dalamnya, bi bismillah, dengan mengucapkan bismillah, fahuwa abtar, maka urusan itu akan terputus. Ya. Makanya mari kita biasakan setiap amal kita, mau apapun, mau belajar, mau bermajelis, mau makan, mau minum, mau menulis ketika sekolah. Kalau kita mungkin petani mau ngarit, mau mencangkul, yang pegawai mungkin mau bekerja di kantor, yang guru mungkin mau mulai mengajar, yang murid mulai belajar, dan lain sebagainya. Kita memulai setiap aktivitas kita dengan bacaan Bismillah. Karena setiap urusan, setiap perkara, setiap hal yang baik yang tidak disebut, disandarkan kepada Allah, Bismillah itu maknanya kita menyandarkan urusan yang sedang kita kerjakan kepada nama Allah. Jadi bukan main-main. Backingnya itu siapa? Allah. Ya, kita mencari rumput itu backingnya Allah. Kita belajar itu backingannya Allah. Jadi bukan main-main. Makanya ini wajib setiap kita memulai perkara yang baik yang kita kerjakan dengan Bismillah. Ya, ini Bismillah. Apa sih ya maksud atau faidah dari kita mengucapkan kalimat Bismillah itu? Yang pertama adalah at-tabarruk bil bida'ati bi bismillah, yaitu tabarruk, mencari berkah, biar amal kita ini berbarokah, ya, mendapat berkah dari Allah. Apa sih arti berkah itu? Siapa yang tahu arti berkat? Nah, tok dapat berkat ora? Nah, wong Jawa niku berkah niku berkat. Soalnya meh padha niku pancen padha nggih. Tulisane ya padha nek wong Jawa kan ora barokah, berkat. Ini cok definisi berkat tuh gitu. Biasanya nak kenduri pulang dikasih apa itu berkat. Padahal berasal dari kata barokah. Apa arti barokah? Ziyadatul khair. Ya. Al barokatu itu adalah ziyadatul khair. Apa artinya ziyadatul khair? Bertambah kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair. Jadi dengan kita melafazkan bismillah itu akan bertambah kebaikan kita. Bertambah kebaikan kita.
Ya. Ini makanya ya diupayakan, kalau lupa pun, apalagi kalau makan itu, kalau lupa mengucap basmalah, ada riwayatnya gimana? Jadi kalau makan baca apa? Bismillah. Kalau lupa membaca bismillah terus bagaimana? Nah, bismillahi gimana? Bismillahi. Nah, itu bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ada yang lain? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, ya. Boleh aja itu pakai jar majrur, atau bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah, itu tadi kan pakai fi. Nah, fi kan berarti jar majrur. Fi awalihi wa akhirihi. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Kalau sampai lupa. Ini nak itu pun lupa? Ya wes. Wes lupa kok. Gitu. Wis tekan akhir rampung kayak kelingan. Diupayakan jangan sampai lupa. Apalagi ya segala amal apapun lah, amal apapun itu diupayakan dengan mengawalinya dengan bacaan bismillah, ya, bismillah. Supaya diantaranya adalah litabarruk, ya, untuk mendapatkan satu keberkahan. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Apa itu makna Rahman? Ar-Rahman itu salah satu nama dari nama-nama Asmaul Husna. Ya. Jadi kalau Asmaul Husna itu yang kita ketahui ada berapa? 99. Itu yang kita ketahui. Yang kita ketahui dari beberapa riwayat. Di antaranya adalah Ar-Rahman. Apa makna Rahman? Sekarang saya tanya, nih biar yang gojek ini biar nggak gojek. Apa arti Ar-Rahman? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, coba diartikan. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya gimana? Ya, betul. Terus? Aku berserah diri. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau diartikan maknanya itu Ar-Rahman itu pengasih. Itu diartikan pengasih, ya. Ar-Rahman itu kalau kita pahami ismun min asma'il muhtasah billahi azza wa jalla. Bahwa Ar-Rahman itu adalah nama dari nama-nama khusus Allah Subhanahu wa taala. La yutlaku ala ghairihi. Ya. Tidak dikhususkan untuk selain Allah. Makanya kalau selain Allah nggak boleh namanya Rahman. Sini ada yang namanya Rahman? Ada yang namanya Ar-Rahman? Nggak boleh namanya Ar-Rahman, nggak boleh. Harus ditambahi. Siapa? Abdurrahman. Tapi kalau Ar-Rahman nggak boleh. Nama anakku ben keren, Ar-Rahman, nggak boleh. Harus Abdurrahman. Hambanya, ya, nggak boleh Ar-Rahman. Rahman itu ya Abdurrahman. Ya, bukan Rahman. Itu nama Allah, khusus untuk Allah. War-Rahman maknahu, dan Rahman itu maknanya, artinya adalah al-mutassifu birrahmah al-wasi'ah, yaitu yang memiliki sifat rahmat yang luas.
rahmat yang luas. Jadi maknanya sifat Rahman Allah itu untuk semua makhluknya. Kita mengerti bahwa makhluk Allah, hamba Allah itu di muka bumi ini itu banyak. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Manusia pun ada yang muslim, ada yang kafir. Tapi karena rahmannya Allah, itu Allah merahmati semuanya, itu ada, ya dapat rezeki semua. Bukan kalau, wah ini hambaku kafir, kalau tak kaya rezeki. Enggak, tak pateni wae. Ben kaliren rasa kaya rezeki misalnya. Tidak dikasih rezeki. Dan nanti ada sifat yang kedua, Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Kalau diartikan kita, bahasa kita adalah penyayang, ya. Ar-Rahim itu penyayang. Ar-Rahim yutlaku ala Allahi azza wa jalla wa ala ghairihi wa maknahu dzurrahmah al-wasilah. Ini bedanya. Jadi Ar-Rahim itu juga mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala, dan maknanya adalah dzurrahmah, yang memiliki sifat rahmat, al-wasilah, yang rahmat itu khusus. Khusus untuk siapa? Orang-orang yang beriman, ya, khusus. Jadi rahim itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Kalau bukan hambanya yang beriman, tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah. Ya, ini Ar-Rahim. Jadi bedanya di situ. Oke. Ini kita membahas di awal dulu, baru pembukaan, baru muqaddimah awal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali dengan itu. Apa sih maksudnya Bismillahirrahmanirrahim? Beliau sampaikan tentang makna Ar-Rahman, makna Bismillah, kemudian makna Ar-Rahman, kemudian makna Ar-Rahim. Ya, itu bisa kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak yang menyebutkan dengan kalimat Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim. Di antaranya, kalau kita melihat tentang sifat rahimnya Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha wa ilaihi tuqlabun. Allah mengazab, yu'adzibu may yasha, yang Allah kehendaki, wa yarhamu. Yarhamu itu dari kata rahima, yarhamu, rahim, ya, menyayangi. Mayyasha, siapa yang dikehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya tempat kembali. Ini keterangan pembuka dari kitab Syarah Salasatil Usul. Ada yang punya kitabnya? Sabar punya nggih? Terjemah atau asli? Terjemah nggih. Bisa mungkin dibaca nggih. Nanti kalau kita membaca sebagai satu bacaan yang diharapkan, dengan membaca itu kita akan mengerti, memahami pondasi, satu landasan pondasi ilmu akidah yang ini sangat penting, yang setiap muslim harus tahu, ya, setiap muslim harus mengerti, karena kita berkeyakinan, kita yakin, kita meyakini bahwa kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mempersiapkan diri, ya, memantaskan diri, apakah kita ini sudah layak, ya, bisa punya bekal ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini barangkali kita cukupkan dulu. Insyaallah di kesempatan lain kita lanjutkan pembahasan kitab ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nggak ada? Kalau nggak ada kita cukupkan.
Semoga memberi manfaat. Kalau ada khilaf saya istighfar, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.